Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Tuhfah As-Saniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, ulama Mesir, yang mana beliau itu menghabiskan usianya untuk mengkaji sastra Arab, ya. Sastra Arab dari segi nahwu, shorab, balaghah dan lain-lainnya. Baik, kita masih kepada baru sampai kepada kalam. Sekarang kita masuk ke pembagian atau macam-macam kalam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Anwa'ul kalami atau anwa'al kalami bisa. Di sini adalah anwa'ul kalami, ya terserah lah, ya. Ya, macam-macam kalam. Qala, yang maksud qala di sini yang berkata adalah dalam kitab Al-Jurrumiyah. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembagian kalam itu ada 3 macam. Apa dia? Ismun, isim, wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, fi'il dan huruf yang datang membawa makna. Ya, gitu, kurang lebih begitu. Huruf yang datang membawa makna. Memang ada huruf yang tidak membawa makna sama sekali, ya. Tapi ada huruf yang datang membawa makna, seperti huruf jar. Huruf jar, ya kan? Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, gitu, ya, dalam Al-Jurumiyah. Itu kan datang membawa makna. Tapi ada huruf yang tidak membawa makna sama sekali. Nah, yang dimaksud dengan kalam atau pembagian kalam di sini adalah huruf yang mengandung makna atau mengandung arti. Wa aqulu, dan aku berkata, Syekh Muhyiddin rahimahullah ta'ala, wa alfadhul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum. Alfadhul lati kanat al-arabu adalah lafaz-lafaz allati yang kana adalah al-arabu, orang-orang Arab, yasta'milunaha, orang Arab itu mempergunakannya atau menggunakannya, ya. Hak kembali ke lafaz, ya. Hak ini kembali ke lafaz, yaitu orang-orang Arab, ya, menggunakan lafaz-lafaz tadi itu, ya, fi kalamihim, dalam perkataan mereka, wa nukilat ilaina anhum, dan dinukil, ya, ilaina kepada kita, anhum, dari mereka, dan kita nukil, gitu, ya, dan kita ambil, ya, kalam-kalam mereka tadi itu. Fanahnu, dan kita, natakallamu biha, kita pun berbicara biha, dengannya, fi muhawaratina wa durusina, ya. Jadi nahnu natakallamu biha di sini dia adalah di sini biha dia adalah majrur, ya, mahal majrur. Tapi karena digandingkan dengan biha-nya itu dia adalah muannas, kan, muannas. Fi muhawaratina, dalam percakapan kita, wa durusina, dan pembelajaran kita. Baik. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita juga membacanya di dalam kitab-kitab kita juga, ya. Kita membaca menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya, dengan lafaz-lafaz yang yang dipergunakan oleh orang-orang Arab, gitu. Wa naktubu biha, dan kita juga menulisnya itu, ya, ila ahlina, kita kirim surat, misalnya kita tulis surat kepada keluarga kita, wa asdiqaina, kepada kepada teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min salati asya. Ini dia, la yakhlu, tidak kosong, wahidun, satupun. Wahidun ini sebagai apa nih?
wahidun ini sebagai fa'il ya. Fa'il, fiilnya mana? Yakhlu. Ya, yakhlu itu adalah fiilnya. Wahidun ini adalah fa'ilnya. Minha, darinya. Ya, tidak kosong daripadanya itu. Dari apa? An ayyakuna wahidan min salat asya. Tidak kosong daripadanya itu dari salah satu di antara tiga tadi itu. Isim, fi'il, huruf. Ya. Semua perkataan-perkataan orang Arab pasti tiga ini. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau misalnya kita paham tentang isim, fi'il, huruf ini dah selesai dah belajar nahunya. Tapi kan nggak segampang itu ya, tidak segampang itu. Nah, baik. Ammal ismu fil lughati fahuwa, adapun isim dalam bahasa menurut secara bahasa lugawi, ia adalah isim nih, isim ya, ma dalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan ya, yang menunjukkan atas sebuah nama. Ma dalla ala musamma, sesuatu menunjukkan atas sebuah nama. Wa fi istilahin nahwiyin, dan menurut istilah ulama nahwu, isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, sebuah kata. Nah, ini kata, kalimat, kata di kita ya. Sebuah kata yang mana menunjukkan terhadap satu makna pada dirinya ya, pada dirinya. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, sebuah kata yang mana kata tersebut menunjukkan makna kepada dirinya sendiri. Seperti misalnya seperti masjidun, qoribun, ka'sun, jidarun, apalagi Qur'anun, kitabun, ya, apalagi mirwahatun, dan lain-lainnya lah ya. Ini sebuah makna, tapi dan nanti dijelaskan ciri-cirinya apa oleh sang muallif. Walam tuktaron bizamanin, yang mana isim tersebut tidak digandengkan dengan tuktarin. Itu tuktaron ya, tuktaron dimajhulkan ya. Iktarana yaktarinu iktiranan, iktarana yaktarinu iktiranan, kalau dimajhulkan jadi tuktaron. Walam tuktaron bizamanin, kenapa tuktaron, kenapa enggak tuktaronu, tuktarani, tarona gitu ya. Kenapa? Karena dimasuki huruf lam. Lam ini karena adalah menjazamkan fi'il. Kalau dia af'alul khamsah berarti menghapus nun akhirnya. Begitu. Atau huruf akhirnya. Kalau dia adalah af'alul khamsah. Tapi kalau dia sahih akhir, dia menjazamkan. Kalau dia ada huruf illatnya, maka dihilangkan huruf illatnya kalau masuk huruf jazam. Nanti di matan jurmiyah kita sudah bahas ya, huruf jazam itu apa saja. Lam tuktaron bizamanin, dan tidak digandengkan dengan zaman. Nah, itu tuh isim ya. Jadi isim itu menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri dan tidak digandengkan dengan waktu, tidak berkaitan dengan waktu. Apa misalnya Muhammadun, Aliyun, wa rajulun, Jamalun, wa nahrun, tufahatun, wa laimunatun, wa asan. Fa kullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala ma'na. Ini ya. Jadi kita nggak usah terjemahin nih. Muhammad, Ali, laki-laki, Jamal, cantik ya. Sungai, apel, walaimunah itu jeruk nipis, asa, tongkat. Fa kullu wahidin min hadhil alfaz, maka setiap daripada lafaz-lafaz yang telah disebutkan tadi itu, Ali, rajulun, Jamal, dan tadi itu, yadullu ala ma'na, menunjukkan terhadap satu makna. Walaysa zamanu dakhilan, dan tidak ada masuk di dalamnya itu tidak ada berkaitan dengan waktu, fi maknahu, dalam maknanya ya, tidak ada berkaitan dengan itu. Fayakunu isman, maka jadilah dia itu sebuah isim. Kenapa isman di sini? Karena dia adalah karena dia adalah khobar kana ya, khobar kana.
Isimnya mana? Isim kananya mana? Fayakunu isman. Kenapa isman? Berarti dia adalah fiilnya turfa'ul isma turfa'ul isma tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ya. Wa tansibul khabar, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Khabarnya adalah isim tadi itu, isman tadi itu. Ya, isimnya mana? Isimnya adalah takdir huwa. Baik. Wa amma, sedangkan laisa ini apa nih? Wa laisa zamanu dakhilan. Kenapa laisa? Laisa zamanu. Karena laisa ini adalah saudara-saudara kana, ya. Saudara-saudara daripada kana, laisa. Ya, maka dia dibaca laisa zamanu. Ya, laisa zamanu, bukan laisa zamani. Kacau nanti. Laisa zamanu dakhilan. Dakhilan adalah sebagai khabar, ya. Khabar laisa. Khabar laisa. Kaidahnya adalah merofakkan isim, menasabkan khabar. Turfa'ul isma wa tansibul khabar. Baik. Fayakunu isman, okay. Wa amal fi'lu, dan adapun fi'il, tadi kan isim kan yang tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan sekarang adalah fi'il. Fi'il itu adalah secara bahasa al-hadatsu, kejadian, ya, kejadian. Wa fi istilahin nahwiyin, dan menurut para ulama nahwu secara istilah, kalimatun dalat ala makna fi nafsiha, yang mana satu kata menunjukkan terhadap makna pada dirinya sendiri. Waktu rinat bi ahadil azminati salasah, dan digandengkan dengan salah satu huruf-huruf yang berkaitan dengan yang digandengkan dengan waktu, ya, waktu yang tiga. Kemudian allati hiya adalah waktu yang tiga itu adalah al-madhi, ya, fi'il madi, wal hal, sekarang atau sedang yang berlangsung, ya, kemudian mustaqbal, yang akan datang. Jadi sekarang, sedang langsung, dan akan datang. Artinya fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, ya, fi'il amr. Seperti misalnya di sini jelaskan nahwu kataba. Ya, kataba artinya adalah menulis. Fa innahu kalimatun dallatun ala ma'na wa huwa al-kitabah. Nah, di sini jelaskan fa innahu nya di mana nih? Fa innahu-nya, hu-nya itu apa tuh? Isim inna, ya, isim inna. Khabarnya mana? Khabarnya adalah kalimatun, tun-nya itu. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'na. Ya. Kaijah nih, ya. Maka sesungguhnya kata yang menunjukkan terhadap satu makna, ya, seperti wahwa kitabah, dan dia adalah katabah itu adalah menulis, ya, penulisan. Kitabah atau penulisan. Kitabah itu apa tuh? Kitabah itu adalah dia sebagai khobar, ya. Mubtada'nya adalah huwa tadi itu. Wahada dan ini al-makna, ingat, setiap isim yang digandengkan dengan isim isyarah, ya, hada, ya, tilka, dzalika, kemudiannya ada setelahnya itu adalah isim, maka dia adalah sebagai badal, ya, sebagai badal. Wa hadzal makna, dan makna ini muqtaranun bi zamanil madhi, dan ini yang kata tadi itu, ya, disertai dengan waktu yang telah lalu. Kataba Zaidun, daraba Zaidun amran, ya, misalnya begitu. Kataba, daraba Zaidun amran, telah memukul siapa Zaid, siapa yang dipukulnya? Amran. Nah, begitu. Wa nahwuhu, dan yang lainnya, contoh yang lainnya, yaktubu, ya, yaktubu adalah fi'il fa innahu dalun ala mana, maka sesungguhnya dia telah menunjukkan terhadap satu makna. Apa maknanya itu? Wa huwal kitab aidan, dan dia sebagai penulisan juga, ya, yaktubu. Wa hadzal mana muqtaranun bi zamanil hadir, dan ini menunjukkan terhadap waktu yang sedang berlangsung atau yang sekarang. Al-hadir, yang sekarang. Nahwu uktub. Jadi yaktubu ini adalah fi'il mudhari', ya, namanya adalah zamanul hadir, sama dengan istilahnya adalah fi'il mudhari',
ya biasa dikenal dengan fi'il mudhari'. Ya. Kalau fi'il mudhari' itu biasanya diawali dengan huruf anita ya. Misalnya kataba anita itu alif, nun, anita ya, ta. Aktubu naktubu, yaktubu, anita, taktubu. Nah, gitu. Fa innahu dalun ala mana khalas ya. Kemudian wanahu dan contoh yang lain uktub ya, tulislah. Ini adalah mustaqbal ya, yang akan datang. Fa innahu kalimatun dalla ala makna, dan ini menunjukkan satu makna. Wal kitab aidan, dan dia ada juga penulisan juga. Wa hadzal makna muqtaran bi zamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanil takallum, dan ini maknanya adalah digandengkan ya, disertai dengan zaman yang akan datang, yang mana setelah waktu berbicara. Setelah waktu berbicara. Ya, ba'da ini apa nih? Sama dengan qablu juga ya. Dia adalah maf'ul fih ya. Maf'ul fih. Kemudian ini paham ya? Jadi uktub ya, uktubi kalau laki-laki, uktub kalau perempuan, uktubi. Kalau bacalah iqra, itu bagi orang laki-laki yang lawan berbicara. Tapi kalau dia perempuan, iqra'i. Gitu. Kemudian wa mithlu hadhil alfaz ya, wa mithlu hadhil alfaz, dan contoh lafaz-lafaz ini, nasara wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima ya'lamu i'lam jalasa yajlisu ijlis daraba yadribu idrib. Gitu ya. Nasara yansuru nasr unsur ya, maaf. Nasara yansuru unsur ya, nasara yansuru unsur. Fahima yafhamu ifham. Alima ya'lamu i'lam jalasa yajlisu ijlis daraba yadribu idrib. Ini adalah contoh fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Gampang lah insyaallah, ini enggak terlalu sulit. Wa fi'lu ala thalathati anwa'in, dan fi'il itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fal madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan terhadap kejadian, atas kejadian waqa'a yang telah terjadi, fi zamani pada waktu, alladhi yang qabla zaman at-takallum sebelum ya waktu berbicara. Ya, sebelum waktu, jadi ada kejadian terjadi sebelum waktu berbicara. Itu adalah fi'il madhi. Seperti kataba dia telah menulis. Berarti dia sebelum ngomong sudah kejadian gitu. Nahwu kataba ya, contohnya adalah kataba. Kemudian wa fahima, dia telah memahami. Kharaja, dia telah keluar. Wa sami'a, dia telah mendengar. Wa absara, dia telah melihat. Wa takallama, dia telah berbicara. Wastaghfara, dan dia telah meminta ampun. Washtaraka, dan dia telah berserikat, kerjasama. Nah, ini ya telah, dan fi'il madhi itu diterjemahkan dengan telah. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah ya sesuatu dalil ala hadatsin, penunjuk ya, ma dalla ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan terhadap kejadian yang sedang terjadi dalam waktu yang berbicara atau setelahnya. Nah, ini ya. Jadi fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sedang terjadi, atau dalam bahasa lainnya adalah lagi berbicara kejadian. Nah, begitu. Au ba'dahu, atau setelah berbicara baru kejadian. Baik. Nahwu, dan contohnya yaktubu, dia sedang menulis. Wa yafhamu, dan kalau fi'il mudhari' itu berarti diterjemahkan akan atau sedang terjadi atau akan terjadi. Ya, mungkin nanti ada di yang telah dibahas di matannya itu, misalnya saya akan belajar. Ana pakai sa'ata'lamu atau saufa ata'lamu misalnya. Ya. Kemudian diawali dengan sin atau saufa. Kalau sin itu dia dalam waktu dekat dia akan mengerjain. Kalau saufa nggak tahu kapan dia akan
akan mengerjakan. Seperti dalam Al-Quran itu, saufa ta'lamun, kalla law summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Afwan, baterainya mau habis. Baik, baterainya habis. Gitu ya. Dalam Al-Quran, saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui. Kelak engkau akan mengetahui. Dan bahasa saufa ini kita nggak tahu kapan kita akan mengetahui ya, kejadian-kejadian yang amat sangat luar biasa begitu ya, dalam surah At-Takasur itu. Baik, kemudian fi'il amar. Fi'il amar adalah madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu. Kenapa husuluhu? Kenapa enggak husulahu? Nah, dia sebagai fa'il nih. Sekarang kita susah juga membedakan mana fa'il, mana maf'ul bih nih. Ya, memang agak itu zauknya. Apalagi dia ada yang muta'addi, ada yang lazim. Nah, ini memang butuh jam terbang sehingga kita bisa membedakan mana yang lazim, mana yang muta'addi, mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih. Nah, kalau di sini yutlabu husuluhu, kenapa yutlabu husuluhu? Bukan dia sebagai fa'il, tapi dia ada sebagai naibul fa'il. Sebagai naibul fa'il ya. Fi'ilnya enggak pengganti fa'il. Yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum, sesuatu yang menunjukkan terhadap yang terjadi ya, sesuatu yang menunjukkan terhadap kejadian. Yutlabu diinginkan, dituntut, husuluhu terjadinya, ba'da zaman takallum setelah waktu berbicara. Ya. Jadi intinya adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang diinginkan terjadi pada setelah pada sesuatu, apa bahasanya itu, madalla ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan terhadap kejadian, sesuatu yang menunjukkan terhadap kejadian, dituntut ini bahasanya dituntut, diperintahkan ya, dituntut atau diperintahkan ya, untuk terjadinya sesuatu yang diperintahkan itu ya, setelah kapan? Ba'da zabari takallum, setelah waktu berbicara. Misalnya nih, kamu harus makanlah, minumlah, merokoklah gitu ya. Nah, itu adalah fi'il amar. Nahwu uktub wafham wakhruj wasma' wansur takallam ya wastaghfir washtarik. Nah, ini adalah fi'il amar. Nanti kalau dia 2 orang bagaimana, kalau 3 orang bagaimana penyebutannya, kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana, ini ya. Ini nanti dijelaskan di pelajaran ilmu sharaf. Ya, wallahu taala bisawab. Insyaallah besok lanjut ke huruf ya. Ke huruf. Wallahu taala alam.